kula hormati. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kempal jadi paringi urip sampai bulan Safar. Dalam bulan Safar niki diungkas rame ana salat Rebu Wekasan wis. Nggih to. Nah, ini bagaimana salat Rebu Wekasan? Kalau namanya Rebu Wekasan nggak ada, karena belum pernah diwekas. Kalau Rebu Pungkasan, memang dalam hadis banyak diriwayatkan, walaupun hadisnya dikatakan dhaif, bahwa Yaumul Arbi'a akhir syahri yaumun nahsun mustamir. Rebu akhir bulan itu adalah Rabu dino nahas, dino pengapesan, dino banyak penyakit. Walaupun hadisnya banyak tapi hadisnya dhaif. Banyak juga yang mengklaim bahwa hadisnya itu bukan dhaif tapi maudhu. Nah, dikatakan di Jamu Syahir juga ada di Yaumul Arbi'a akhir syahri yaumun mustamir yaumun nahsin mustamir. Di Rebu yang akhir itu dino nahas, dino banyak penyakit, banyak pengapesan. Lalu ketika dalam dino banyak pengapesan itu dalam rangka untuk menyelamatkan biar kula lan panjenengan selamat adalah dengan sholat. Sholat niku dapat melindungi dari semua ancaman, semua penyakit. Didakwakan kalian Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat niku saged nyegah sangka faksa, nyegah sangka perkara sing diingkari. Niku Al-Qur'ane pun jelas. Dan sholat niku muntaha dzikri. Setiap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk dakwah dengan sirri, dengan door to door pada keluarga yang sudah jelas akan mengalami, akan menemukan tantangan rintangan. Dawuh Gusti Allah, kum salat dhisik andir baru memberi wahyu kepada orang lain. Dalam hal ini mencegah sangka musibah itu ya dengan sholat, kon sholat dhisik. Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan jahri, dengan terang-terangan terbuka, didhawuhna fastaq bimatu maru wa a'rid anil musyrikin. Muhammad, fastaq bimatu maru, terbukalah apa yang kau diperintahkan. Wa a'rid anil musyrikin, tak usah kau hiraukan ketika diganggu orang musyrik. Tapi Nabi Muhammad mempunyai sifat kasariyah niku nggih wonten rasa gumeter, rasa ndredeg menghadapi orang-orang yang belum pernah kenal Islam agar disampaikan masuk Islam, menghadapi orang-orang kafir karena akan mendengarkan perintah Islam yang dia belum pernah mendengarkan, yang gak menutup kemungkinan banyak gangguan. Ternyata Allah Ta'ala sudah mengetahui didhawuhna kali Kanjeng Nabi, walaqad na'lamu annaka ya'tiku sadruk Muhammad, aku tahu kalau kamu gemeter dodomu. Fasabi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya wis maca tasbih lan sujud salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal
yakin dan ngabukti nang pangeran sampai teko keyakinan terbukti. Wis nyuwijekno pangeran sampai teko keyakinan itu maknanya macam-macam sampai mati. Mati niku ono mati hakiki, ono mati yang dalam arti kita merasa mati ndak merasa bisa apa-apa, balik yang lakokno adalah Allah Ta'ala. Ternyata Rasulullah akan diperintahkan untuk dakwah dengan jahr, ya diperintahkan sholat terlebih dahulu. Dalam hadis dikatakan bahwa in aghzana syai'un badara ila sholat. Ketika Rasulullah menghadapi sesuatu yang menyusahkan, ini juga langsung segera melaksanakan sholat. Berarti dari sini memang sholat adalah potensi untuk menolak bala, untuk apa saja, bahkan sampai Allah Ta'ala memerintahkan kita minta tolong dengan melakukan sholat. Ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pelantara sabar dan dengan pelantara sholat. Berarti ketika banyak ada penyakit dan seterusnya niku kita diperintahkan sholat, diperintahkan donga nang pangeran. Nah, cuman ketika donga atau sholat supaya mendatangkan hajat atau tujuan sesuatu itu, ketika diniati secara soreh itu bagaimana? Ini terjadi khilafiyah. Kenapa ibadah niku ketika walaupun toh sudah ada tujuan-tujuan di dalam dunia wis jelas, tapi gak perlu disebutkan. Kalau disebutkan, kalau hanya urusan dunia itu niku jelas batal. Kalau dengan adanya akhirat niku masih diperbolehkan, masih sah. Kalau tidak tujuan apa-apa niku malah khilafiyah. Contohnya ngeten, kalau kita melihat imam keliru niku digengken maca subhanallah. Nggih sami kali niku ketika kita banyak balak kongkon sholat. Tapi kalau kita tujui, kita baca subhanallah, tujuannya adalah untuk biar imamnya lupa, biar diingat, niku malah batal sholat kita. Jadi kita ilingno, kita ingatkan dengan baca subhanallah. Tapi kalau tujuan kalau baca subhanallah untuk tujuan mengingatkan, malah batal sholatnya. Kalau ada tujuan kedua-duanya, ini masih ditoleransi, gak apa-apa. Itu ada tujuannya zikir, sholat, mengingatkan. Walaupun menurut Ibnu Abdissalam tidak sah semacam ini, karena Mastama'al halal wal haram illa gulibal haram. Kalau kumpul antara halal dan haram, yang menang adalah haram. Ini diantara nih. Termasuk kita kalau dalam keadaan paceklik, dalam keadaan paceklik itu ya krisis, diperintahkan untuk baca surat Waqiah. Tapi kalau kita baca surat Waqiah tujuannya untuk dihilangkan paceklik, gak dapat pahala. Tujuannya dunia tok, biar ikut tok, gak dapat pahala, malah bisa berdosa. Nah nih, lu kenapa? Mangkana yuridu hayatat dunya wa zinatahan wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang ibadah, siapa yang sholat, siapa yang zakat, siapa yang baca Quran,
Karena yuridu hayatad dunya, keingin kehidupan di dunia, ingin rezekinya banyak, ingin banyak hartanya, ingin macam-macam. Wa zinataha, perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim ma'malahu fiha, oleh Allah akan dikasihkan semuanya. Wa hum fiha la yubkhasun, di dunia tidak akan dikurangi sedikit pun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, tapi di neraka tinggal neraka tok. Di akhirat tinggal neraka. Habitu ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang telah dilakukan semuanya zong. Wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang diamalkan muspru kali apa-apa kalau tujuannya dunia. Makanya sholat jangan tujuan untuk menghilangkan bala. Sholat untuk takarub kepada Allah, untuk menghilangkan bala itu sudah otomatis. Ngoten lho. Ati ora pantes malah usolli sunatan lidafil bala. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Nah niku kalau Gusti Allah sih urusan bala niku pun dijanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa menghilangkan kesusahan dengan apa saja. Makanya Imam Ghazali tanya kepada gurunya Abi Thalib Al-Makki, bagaimana halus salafus salih kalau pada waktu kepailan, pada waktu faqih membaca surat Waqiah, padahal yang dikehendaki dengan ikhlas bukan yang diminta. Siapa yang diminta, tapi apa yang diminta? Mangkana yuridu wa may yurid harsad dunya nuktihi minha wa ma bil akhirati min nasib. Dengeriku, siapa yang minta kepada Allah, mengendaki kepada Allah tapi mengendaki harsad dunya nukti minha, tapi wa ma bil akhirati min nasib. Dalam akhirat tidak akan dapat apa-apa. Jadi gini. Loh, itu walaupun jaluk mintanya kepada Allah, tapi yang diminta adalah harsad dunia, gak pada dapat apa-apa. Nanti yang ikhlas kita sholat. Nah sholat yang bagus gini gula isyarat niku fasabbih bihamdi rabbika, mau sholat tasbih. Ini wis terserah panjenengan sholat tasbih kalau siang itu nanti dilakukan siang 4 rakaat, 1 salaman, kalau waktu malam 4 rakaat 2 salaman. Bagus pun sholat yang masyru', tidak diniati sholat usolli sunatan li rebu akhir, ya nggak usah. Pemane kalau sholli sunatan pungkasan wis jelas sah, juga enak sholat pungkasan dalam syariat manapun nggak ada. Itu ada sholat isti'adzah Nihayatul Zain, melindungi daripada bala. Gak usah diniati melindungi bala. Panjenengan sholli sunatan tasbih, sunatan tasbih kata ini lillahi ta'ala, ora usah lidafil bala wal isti'adzah. Itu sudah ada jatahnya semuanya. Berarti kesimpulannya dalam rebu terakhir untuk banyak adalah sholatlah, berdoalah, zikirlah kepada Allah. Man zakarallah hafidhahu an kulli syai'in. Siapa yang selalu zikir kepada Allah akan dijaga dari segala perkara yang membahayakan baik dunia dan akhirat. Termasuk sholat muntahal rikatok-katok zikir. Tapi kita belajar ora usah ditujuani apa-apa. Mulai sholat di jalur rezeki. Mulai sholat ya Allah sholat ben rezeki ke atas, wis ora usah. Kita belajar ikhlas sholat di krono Gusti Allah. Terus mantun sholat panjenengan jaluo gak apa-apa. Allahumma fal bala, Allahumma fa al bala amin wal waba wa zina wa virus corona wa tauna wal mihana wa sariko wa sikhra wis madhhara min hawa ma baton dan seterusnya. Panjenengan mintalah setelahnya sholat, tapi sholatnya nggak usah diniati minta ngoten niku niatnya Gusti Allah, karena kalau kita sholat itu minta imbalan kalau Gusti Allah akan diperintahkan untuk tolabaka bisidqit, untuk jujur.
Yang berarti kalau panjenengan sholati krono imbalan gak jujur krono Gusti Allah. Kalau gak jujur krono Gusti Allah tidak berhak mendapatkan opah. Ngeten. Jadi silakan panjenengan sholat. Wih rebut terakhir tak sholat yo. Sholat itu khairu maudhu'in. Api-api perkara sing diberikan oleh syariat adalah sholat. Faman sa'a fal yusalli fal yuksir, faman sa'a fal yuglil, waman sa'a fal yuksir. Siapa yang ingin memperbanyak sholat silahkan, memperkecil sholat silahkan. Kapan saja selain 5 waktu yang karohah. Nah, tapi orang usah diniati sholli sunatan di Rebo Wekas atau Rebo Pungkasan, nggak usah. Ngoten lho. Nah, itu sholat mutlak yang sholat tidak jadil waktu. Sangat paham ya. Ini penting ini wow. Kalau imam salah ingatkan baca subhanallah. Kalau kita baca subhanallah tujuannya mengingatkan imam, batal. Ya tujuannya berzikir. Bukan tujuannya nanti imam kan ingat sendiri dulu. Ini penak jane niku penak. Lek kepailan bacalah surat Waqiah. Kenapa diperintahkan Allah lek kepailan kon maca Waqiah? Itu dah. Nah, kita dalam rebul ayat akhir sholat, kenapa Rasulullah ketika mendapatkan kesusahan ini Rasulullah selalu sholat, baca ila sholat. Di situ banyak penyakit datang, maka kita baca ila sholat. Tapi tidak usah sholatnya karena rebut terakhir, karena takul bala, ya sholat gitu saja. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Setelahnya sholat mintalah perlindungan kepada Allah. Hanya tinggal diilmoni mawon, biar tidak terjadi bid'ah. Ngoten lho. Dalam fikih memang tidak ada sholat takbil bala, sholat Rebu Wekasan tidak ada, tapi ada keterangan di dalam Rebu terakhir niku jam ya dina nahas. Nah, walaupun hadis dhaif kan ya perlu kita waspada, ngoten mawon wong amaliyah tidak untuk fatwa. Niki penting.